Halo para sahabat Kelom Pencapir, hari ini saya bicara tentang temanya menantang desa ilmiah. Desa ilmiah saya kasih tanda petik. Ini sebenarnya bicara tentang relasi atau ya bisa saja relasi kuasa lah antara dunia ilmiah, ilmu pengetahuan ilmiah dengan entitas desa. Frasa desa ilmiah itu saya pinjam, saya adaptasi, saya modifikasi dari frasa hutan ilmiah yang pernah disampaikan oleh Nancy Peluso dalam buku yang berjudul Hutan Kaya Rakyat Melarat. Itu disertasi dia di desa-desa hutan di Blora tahun 86, kemudian diterjemahkan 20 tahun kemudian. Dan itu masih sangat relevan. Hutan ilmiah ya, itu adalah penerapan manajemen kaidah ilmiah positivis itu ke dalam ranah hutan. Intinya adalah bagaimana menanam, merawat, mengelola, menjual hutan, kayu untuk kepentingan pendapatan. Ada ekonom, ada rimbawan profesional, ada ahli tata ruang, tata guna lahan, statistik. Orientasinya untuk bagaimana membuat desa itu produktif dan lestari. Yang kemudian kita kenal hari ini itu ada hutan lindung dan ada hutan produktif. Dan dalam perkembangan berikutnya ada sertifikasi kayu. Jadi hutan ilmiah itu sudah diterapkan sejak zaman kolonial dan terus-menerus dilembagakan, diperkuat. Jadi seakan-akan bahwa hutan itu hanya hutan dan kayu. Tidak ada masyarakat, tidak ada manusia, tidak ada orang yang ada di sekitar hutan itu. Padahal secara historis, sosiologis ya antara masyarakat lokal, masyarakat adat, masyarakat desa dengan hutan itu menyatu. Ada ecological orders, ada social orders, ada juga spiritual order yang menyatu di sana. Peluso menegaskan bahwa hutan ilmiah itu sebuah struktur ideologi dan pengaturan yang meneguhkan hutan negara dengan kaidah-kaidah tadi ya, kaidah ilmiah. Jadi hutan negara ini, penguasaan negara atas hutan, sehingga ada teritorialisasi yang jelas siapa yang boleh masuk dan tidak boleh masuk, dan ini menjadi sebuah cara atau strategi negara untuk di satu sisi untuk memperoleh kekayaan yang besar dari hutan, dan di sisi lain itu memarginalisasi masyarakat lokal. Bahkan tidak hanya hutan negara, tapi negara hutan. Jadi hutan itu sudah menjadi negara yang menguasai atau mengendalikan berbagai pihak, termasuk misalnya ada illegal logging, yang dulu masyarakat itu biasa mengambil hasil hutan untuk kehidupan sehari-hari, tetapi kemudian karena ada regulasi yang didasarkan pada hutan ilmiah itu, lalu orang yang mengambil hasil hutan itu dianggap sebagai pembalakan liar. Tahun 2017 yang lalu, Presiden menyampaikan sebuah pertanyaan yang ini sebenarnya sangat menantang. Mengapa hutan di Swedia dan Finlandia itu bisa memakmurkan rakyat sementara di Indonesia itu tidak memakmurkan rakyat? Jadi beliau menyampaikan data bahwa misalnya ya data kesan lah, data statistik bahwa masyarakat di sekitar hutan itu lebih miskin daripada masyarakat di tempat lain. Ini saya kira pertanyaan yang menantang, bukan hanya para sarjana hutan, tapi juga ilmu politik, ilmu pemerintahan. Kalau menurut perspektif saya ya,
hutan tidak memakmurkan rakyat itu karena hegemoni atau dominasi lah, katakanlah gitu aja deh. Itu hutan ilmiah tadi. Jadi kalau dikelola terlalu ilmiah itu akan semakin jauh dari rakyat dan semakin dekat dengan tengkulak. Yang memperoleh hasil sebesar-besarnya dari kemakmuran hutan itu bukan rakyat, tapi para tengkulak tentu saja. Nah, nalar hutan ilmiah itu juga berlaku di desa. Sehingga saya menyebut ada desa ilmiah. Desa ilmiah itu maksudnya apa? Maksudnya adalah ya para ahli, para ilmuwan, para teknokrat itu menggunakan kaidah-kaidah ilmiah untuk melihat, memandang, menganalisis desa, bahkan merekayasa desa. Kalau ilmiah itu dasarnya adalah positivisme. Positivisme itu ya kaidah ilmiah bahwa ilmu pengetahuan itu harus objektif, harus netral, bebas kepentingan, sistematis, rasional, imparsial, tidak boleh subjektif. Jadi desa harus diperlakukan dengan prinsip itu. Artinya kalau positivisme itu nalarnya ya positif. Positif itu artinya baik dan benar. Yang benar dan baik itu adalah pikiran para pemandang, para peneliti, para ilmuwan, para guru besar ketika memandang desa. Kalau kondisi desa atau kondisi empirisme itu, kondisi empirik desa itu tidak sesuai dengan definisi, dengan indikator positif yang mereka buat, lalu desa itu dikatakan sebagai negatif. Atau dalam pengertian lain, desa itu dipandang secara patologis. Misalnya mengatakan bahwa ya desa itu bodoh, malas, suka mencuri, kalau orang Jawa bilang celemer. Itu patologis sehingga tidak berkembang menjadi lebih baik. Nah, saya mengidentifikasi paling tidak ada dua cara pandang yang patologis, yang positivis tadi dalam melihat desa. Yang pertama adalah cara pandang strukturalis elitis. Ini mengangkat konsep-konsep seperti despotisme, kelaliman. Ini sejak zaman Karl Marx ketika dia bicara tentang Oriental despotism. Melihat desa itu bodoh. Dia menulis The Idiocy of Rural Life, kehidupan desa yang bodoh, karena desa itu digunggung dengan komunalisme, tapi juga ditindas oleh despot, orang-orang lalim. Dalam perkembangannya muncul ini ya, ada evolusi dari kalau dulu despotisme, kalau sekarang itu elit atau struktur ya. Misalnya, bicara desa itu pasti ada darah dan tanah. Itu strukturnya. Lalu desa itu akan dirampas oleh elit lokal. Desa itu situs penindasan yang dilakukan oleh elit lokal, dan elit lokal itu rata-rata laki-laki gitu. Jadi pendapat ini mengatakan bahwa kalaupun ada uang yang masuk ke desa itu tidak akan membawa kemakmuran bagi petani, bagi rakyat jelata, karena dirampas oleh elit. Lalu banyak orang melakukan studi tentang korupsi dana desa. Ada yang lain lagi, misalnya berbicara tentang politik uang dalam pilkades. Pokoknya rasanya tidak afdol, tidak hebat kalau tidak bisa mengungkap kejelekan tadi. Sesuatu yang patologis, pokoknya kalau desa identik dengan itu. Ya kalau saya mengatakan kalau ada korupsi ya ditangkap aja deh gitu. Enggak perlu dikaji, orang juga sudah tahu kok. Yang namanya korupsi itu kan ada di mana-mana. Yang namanya politik uang itu kan ada di mana-mana. Ini
pendekatan ini pendekatan patologis ini terlalu mengistimewakan elit, mengabaikan bahwa di sana ada rakyat yang biasa melakukan negosiasi. Jadi elit itu biasa, kepala desa itu diolok-olok, ditekan, jadi buah bibir oleh rakyat jelata itu biasa. Dan sekarang yang jadi kepala desa itu tidak seperti dulu. Kalau dulu memang ada rekayasa secara sistematis, secara birokratik, bahwa yang harus jadi kepala desa itu harus ABC, itu turunan para priai, para aristokrat. Kalau sekarang banyak rakyat jelata itu yang jadi kepala desa. Jadi kalau karirnya bagus nanti naik kelas lagi. Tapi kalau enggak ya kembali. Kalau sudah misalnya 6 tahun, 12 tahun ya kembali ke rakyat jelata. Jadi hal yang biasa itu dinamika. Jadi studi semacam itu gagal untuk menangkap konteks lokal yang begitu dinamis. Dan cara memandang kekuasaan itu jelek. Padahal kekuasaan kepala desa itu bisa ditransformasikan menjadi kekuatan dan kewajiban. Ini artinya para ilmuwan ini kan menjadi ilmuwan tiran ini namanya. Jadi menuduh despot, jadi ini tiran menuduh despot. Tiran itu artinya ya ilmiah itu tirani itu. Jadi artinya ini orang-orang datang ke desa mengeksploitasi data, mengambil data sebanyak-banyaknya, kepala desa diwawancarai banyak, nanti pulang kesimpulannya mengatakan bahwa oh ini kepala desa ini bandit, despot, lalim. Itu kan kejam banget ini. Jadi seakan-akan ini apa yang dia lakukan itu sebagai kebenaran, sebagai kebaikan tunggal. Jadi cara melihatnya ya positivisme itu begitu, hitam putih, tidak melihat ada konteks yang begitu beragam, dinamis. Dan yang lebih penting lagi ini gagal untuk meleburkan diri. Ya, meleburkan diri untuk mendorong perubahan. Jadi kalau ada perubahan pun ada gerakan itu, gerakannya itu gerakan moral. Gerakan anti politik uang, anti korupsi ya boleh-boleh saja, itu kan naif, tapi naif ya. Ya artinya ini sebenarnya kalau ada kekuasaan ini kan, ini faktanya begitu. Kepala desa itu punya kekuasaan yang perlu ditransformasikan ya menjadi kekuatan kewajiban. Nanti ini poin ini akan saya bahas berikutnya. Pendekatan yang kedua adalah modernis. Modernis itu modernisasi itu warisan ya, warisan dari kolonial kan, yang membawa modernisasi kan kolonialisme, dilanjutkan developmentalisme, dan kalau sekarang namanya neoliberalisme. Pendekatan modernis ini mengatakan bahwa desa itu jadul, kolot, kuno, tertinggal, punya pemerintahan palsu. Karena itu ya nggak akan berkembang, tidak akan membawa kemakmuran bagi rakyat, pelayanan publiknya jelek. Kira-kira begitu. Jadi desa harus disentuh dengan pembangunan modernisasi. Harus itu kata mereka. Ada profesor yang mengatakan secara kritis bahwa desa ini menjadi bagian dari korporatisme negara. Ini organisasi masyarakat yang digunakan, dimanfaatkan sebagai kepanjangan tangan negara. Itu kritiknya begitu. Tetapi profesor itu juga mengatakan bahwa ketika desa itu menjadi kepanjangan tangan negara, menjalankan tugas-tugas negara, profesor itu mengatakan desa ini tidak becus, tidak beres menjalankan tugas itu. Nah, ini kan namanya kan tidak konsisten. Ini profesor yang sama ini. Jadi misalnya soal data ya, dia bilang carut marut data.
data BLT kemarin. Nah itu kan korporatisme, wong desa itu kan DNA-nya kan bukan mengumpulkan data, kan udah ada rezim pengumpul data, sudah ada mandor data. Kenapa desa itu dibebani untuk mengumpulkan data sampai detail? Lalu yang rezim data ngapain? Ya, ketika data carut marut, maka banyak orang, entah itu gubernur atau profesor itu mengatakan bahwa ini desa ini nggak beres nih, desa ini goblok nih. Ini sistem manajemen pemerintahan desa yang buruk. Ini kan kacau ini. Jadi yang korporatisme dikritik, lalu kerja ini dikritik juga gitu. Jadi artinya kalau ada yang salah, yang tidak beres itu pokoknya yang paling bawah yang disalahkan. Nah itu kan sama dengan orang itu, ini atasan ini menyuruh koki untuk mengurusi drainase. Ya nggak bisa. Lalu si koki ini dimarah-marahi, kamu goblok kamu. Gitu. Ngurus drainase aja nggak bisa, padahal DNA-nya kan beda. Ya, jadi ini karena istilahnya karena palsu itu, lalu katanya mendolimi rakyat desa. Ya kita harus mendudukkan secara proporsional, secara tegak lurus. Jadi tidak melakukan kritik tapi saling kontradiktif kritiknya. Pemerintahan palsu karena nggak modern. Katanya kalau pemerintahan itu harus modern, harus formal, tidak boleh di luar sana organisasi masyarakat dibebani pemerintahan. Jadi harus modern, birokratik gitu, harus punya dinas, punya konsil, punya inspektorat, punya aparat sipil negara, itu namanya pemerintahan. Ini sama saja melihat pemerintahan itu kan kayak ayam itu, bahwa ayam itu hanya satu jenis gitu. Ya. Padahal ayam itu aja banyak jenis. Jadi dia menggunakan indikatorisasi atau kategorisasi satu jenis untuk mengatakan yang lain itu palsu. Ini bukan ayam ini, yang ayam itu hanya ini. Padahal yang namanya pemerintahan itu sebelum ada negara formal, sebelum ada pemerintah formal ya sudah ada. Yang namanya masyarakat adat, masyarakat suku itu juga menjalankan pemerintahan dengan cara mereka. Itulah kemudian mengapa di Jawa itu ada frasa desa mawa cara, negara mawa tata. Jadi desa itu punya cara, punya adat, punya kebiasaan, negara itu punya aturan, punya hukum, yang itu dua hal yang berbeda. Ada cara desa, ada tata negara. Jadi ketika tata negara dimasukkan ke dalam desa itu pasti gagal, konslet pasti, tidak akan ketemu. Ya, jadi sekarang juga ada banyak yang kemudian melihat karena desa itu tertinggal, lalu disentuh dengan desa smart, desa digital. Jadi cara memandangnya, cara pandang modernis, cara pandang orang kota. Gitu. Saya menyampaikan kritik bahwa smart village, digital village ini kan nggak sesuai dengan denyut kehidupan orang desa. Ya, jadi ini hanya kreasi para ahli, para teknokrat kota aja. Di sisi lain saya juga sering menemukan banyak pejabat supra desa yang mengatakan bahwa desa itu sulit maju karena SDM-nya rendah. Jadi fasih kalau bicara SDM. Ya. Lalu saya jawab, lalu Bapak selama ini jadi pembina desa berbuat apa? Kalau desa dikatakan bodoh itu selama ini apa yang dilakukan? Jangan-jangan melakukan pembodohan. Ya. Ya tentu ini fakta ya. SDM yang rendah itu fakta. Tetapi kita harus lihat secara menyeluruh bahwa kalau SDM desa itu rendah ya karena memang direndahkan. Karena dibodohi, bukan diedukasi dengan baik, bukan dicerahkan, tapi ya selalu diperalat gitu. Ada banyak kalimat-kalimat yang itu tidak enak untuk didengarkan.
Contoh misalnya begini nih. Waktu awal-awal dulu lah, tahun 2015, ada pelatihan, ada penyaluran dana desa yang pertama. Ada seorang bupati mengatakan bahwa hari ini dana desa saya cairkan, meskipun sudah terlambat. Nah, disambut tepuk tangan oleh kepala desa. Tapi bupati belum titik bicaranya, masih koma. Bupati mengatakan lagi bahwa hati-hati, penjara menunggu kalian. Ini kepala desa langsung menundukkan. Nah, ini kan omongan yang kayak gitu itu banyak. Ada juga dalam sebuah pelatihan, ini ada kepala desa mengatakan bahwa ini tata usaha, tata kelolanya, laporannya rumit banget ini. Laporannya harus tebal begini. Lalu si pelatih mengatakan, loh, dulu yang minta dana desa siapa? Kan para kepala desa yang minta. Konsekuensinya kalau menerima uang negara ya harus begitu, harus repot, harus membuat laporan gitu. Kalau nggak mau repot ya jangan minta dana desa. Ini kan omongan nggak mutu, ini omongan pembodohan, penindasan itu. Ya, jadi ini soal penganggaran itu ditakuti dengan ancaman, penggunaan dana desa diikuti dengan hukuman gitu ya. Jadi ini yang namanya cara pandang modernis itu begitu. Ya, jadi pura-pura mau membangun desa tapi juga merusak. Memajukan sambil melemahkan, membangun sambil merusak, ya. Itu namanya kontradiksi. Dua cara pandang tadi, yang satu elitis, strukturalis, kemudian yang satu modernis, itu dua-duanya patologis. Melihat desa itu sebagai yang pokoknya yang jelek lah. Gitu ya. Jadi nggak melihat ada satu kekuatan yang bisa ditransformasikan menjadi kekuatan untuk perubahan. Ya. Dua pendekatan itu berbeda DNA-nya, nalarnya berbeda. Sebenarnya yang strukturalis pun juga bisa mengkritik yang modernis. Tapi ada konvergensi, ada titik temu, yaitu dua-duanya orientalis ya. Orientalis itu cara pandang barat memandang timur ya. Orang barat memandang timur. Itu ujung-ujungnya kan untuk pelestarian imperialisme ya. Keduanya berujung pada kriminalisasi desa. Jadi kriminalisasi. Jadi apapun ya, pokoknya kalau melihat apapun pokoknya intinya desa itu ya jelek, ya bodoh, malas, suka mencuri, itu. Jadi yang mencuri itu hanya orang desa menurut mereka. Dulu ada profesor yang mengatakan begini, yang namanya gubernur, bupati aja banyak yang korup lalu masuk penjara, apalagi kepala desa. Ini kan omongan profesor idiot ini. Ya, itu idiot itu menurut saya. Jadi penalarannya tidak tidak dalam, tidak jernih. Jadi temuan studi elitis, studi dengan pendekatan elitisme struktural itu dimanfaatkan oleh kaum modernis. Jadi temuan tentang kriminalisasi tadi itu membenarkan teknokratisasi dan birokratisasi. Ya. Dan ujungnya nanti kaum modernis yang akan bekerja keras tapi sebenarnya ya dipertanyakan juga gitu. Jadi kata kuncinya rekayasa sosial. Rekayasa menurut cara pandangnya dia. Menurut positivisme yang katanya objektif itu. Desa harus dimodernisasi, desa harus dibuat modern, desa harus dimasukkan dalam birokrasi, desa harus melakukan pelayanan publik, desa harus dipegang oleh aparat sipil negara.
Itu namanya birokratisasi itu. Itu memasukkan desa itu ke dalam tubuh namanya Binnenlandbestuur, birokrasi warisan kolonial. Jadi yang sudah terpisah aja bisa ditindas kok, apalagi dimasukkan ke dalam tubuh. Itu kan sama juga, yang satu sisi mengkritik korporatisme, tapi di sisi lain dia merekomendasikan namanya birokratisasi. Sama dengan zaman dulu Herman Dendels, itu kan melakukan birokratisasi terhadap bupati. Ya, yang akhirnya bupati masuk ke dalam struktur birokrasi, dan yang dilakukan bupati kan menindas desa, menindas rakyat. Sama juga nanti gitu ya, kalau desa dimasukkan ke dalam struktur birokrasi ya akan begitu gitu ya. Jadi menurut ini kan katanya yang bisa melakukan pelayanan publik itu hanya yang pemerintahan modern. Pemerintahan modern juga banyak yang bermasalah. Kenapa bermasalah? Ya karena kita nggak duduk aja. Kita nggak duduk tegak lurus, jadi berpikirnya cara-cara yang tidak relevan ya, dengan cara manajemen publik, dengan cara administratif yang sebenarnya kehilangan hakikat. Jadi misalnya melihat pemerintahan ya harus formal, harus birokratik gitu. Tapi tidak pernah melihat secara lebih dalam, baik itu fungsi pemerintah dalam hal proteksi dan distribusi, dan kemudian soal kelembagaan, soal desain kelembagaan itu kan bisa beragam, tidak harus seragam. Ya. Dan pendekatan ini juga enggak berhasil kok. Yang namanya modernisasi kan sudah dilakukan oleh zaman Orde Baru. Dulu Pak Harto itu kan fasih ya bicara tentang tinggal landas, pembangunan desa itu untuk membawa desa itu tinggal landas gitu. Tapi kan enggak tinggal landas. Desa tertinggal di landasan. Jadi sudah banyak upaya untuk melakukan modernisasi itu. Saya juga melihat laju teknokrasi itu jauh lebih cepat daripada laju teknologi ketika masuk ke desa. Contoh ini, soal teknologi tepat guna. Itu masalah dari dulu itu. Ya. Barangkali sudah banyak lembaga negara atau kampus itu memproduksi, menginovasi teknologi tepat guna untuk kepentingan rakyat yang bisa masuk ke desa. Teknologi tepat guna itu punya ideologi murah, mudah, ramah. Tetapi kita lihat ya belum banyak kok desa yang menggunakan teknologi tepat guna ini. Jadi yang pertama karena pakai mekanisme proyek ya. Jadi transformasi teknologi tepat guna itu belum banyak berhasil. Tidak merata, tidak ini ya. Jadi maksud saya begini, inovasinya barangkali sudah banyak, tapi proses adopsi, adaptasi, dan institusionalisasi dalam kerangka desa ini yang lemah. Ya, jadi karena pertama mekanisme proyek. Jadi yang dibantu oleh pemerintah itu bisa cepat rusak. Gitu. Ya contoh misalnya belum lama bulan Maret kemarin saya di Sumba Tengah itu ada proyek yang namanya Pamsimas. Itu ada 37 desa dibikin kayak sumur itu ya. 37 desa. Itu dulu disambut dengan senang oleh bupati, oleh masyarakat. Oh, kita dapat air bersih. Tapi dalam perjalanannya yang masih berlanjut hanya 2. Yang 35 mati. Lalu otoritas lokal akhirnya marah. Ini bukan proyek airisasi tapi
proyek bukan proyek air bersih ini, tapi proyek namanya tugunisasi gitu. Jadi tugu itu airnya nggak jalan ya. Jadi kalau saya telusuri ini kenapa ya, ada banyak ya, secara teknis gagal, teknisnya nggak masuk. Jadi itulah yang mau saya katakan bahwa teknis itu tidak untuk mengelola teknis yang detail, yang dengan presisi yang hebat itu enggak, tapi justru teknis itu digunakan untuk mengatur, mengurus manusia. Itulah yang disebut dengan teknokrasi. Ya, jadi masih sangat memprihatinkan soal teknologi tepat guna ini ya. Jadi belum banyak. Yang kedua, jalur privatisasi. Ya misalnya alat-alat untuk mengolah jagung menjadi popcorn, terus mengolah ketela, lalu ada penangkap ikan dan sebagainya. Privatisasi itu apa? Ya beli di pasar. Ternyata harganya tinggi ya, harganya tinggi sehingga orang-orang lokal itu nggak sanggup. Ya, saya juga punya pengalaman itu untuk menolong orang, tapi ternyata kok besar sekali, uangnya nggak cukup kita untuk membeli peralatan itu ya. Jadi lalu bagaimana ini ya? Jadi ada orang yang pengen berkembang, ya, tapi karena nggak punya modal, nggak punya akses, ya bagaimana? Gitu. Yang ini maksud saya teknologi tepat guna ini lambat dibanding dengan teknokrasi, lebih lambat. Teknokrasinya apa? Ya regulasi aplikasi Syskudes itu jauh lebih cepat itu. Wah itu masif itu. Ya, jadi saya ingin mengatakan bahwa teknologi itu membuat hidup manusia lebih mudah, tapi teknokrasi membuat hidup manusia lebih susah. Jadi itu namanya kontradiksi. Ya sama sebenarnya dia menggunakan teknokrasi itu juga teknologi ya. Jadi kan aplikasi Syskudes itu kan teknologi, tapi dia mengatur manusia, dia mengatur institusi. Jadi ini yang kita gagal tidak duduk. Saya sering mengatakan bahwa kita banyak memuji warisan teknologi kolonial, entah membangun gedung, membangun air, saluran air, irigasi, sanitasi, drainase gitu. Rel kereta itu memuji warisan kolonial Belanda. Sebaliknya kita mengkritik warisan kebijakan, institusi, hukum, kritik. Tapi kita menerapkannya malah sebaliknya. Yang kita puji tidak kita terapkan, yang kita caci maki kita terapkan. Sehingga ini namanya jungkir balik itu tadi ya. Jadi itu dan aturan itu diterapkan. Aturan itu kan tadi di drive atau digerakkan dengan teknokrasi, keahlian teknokratis itu. Diterapkan itu juga menjadi cara untuk menunjukkan, oh kamu bodoh kan, kamu nggak bisa kan. Itu namanya pembodohan. Ya. Nah oleh karena itu kami melawan ini, desa ilmiah ini. Itu tirani itu ya. Jadi kalau kaum orientalis, kaum urbanis, kaum organis itu mengatakan bahwa desa itu despot, lalim, ya, mengatakan itu, saya balik mengatakan bahwa mereka itu tirani atas nama kebenaran dan kebaikan, ya. Jadi benar, baik, tapi hanya untuk dirinya sendiri. Sama, despotisme sama tirani ini kan, ini jenis kekuasaan yang untuk melayani dirinya sendiri. Tapi perbedaannya despotisme itu dia berkuasa dengan politik lalu mengabaikan hukum, mengabaikan ilmu dan lain-lain. Pokoknya hanya kehendaknya dia, itu namanya despot. Tetapi kalau tirani itu bisa macam-macam, bisa tirani hukum, bisa tirani ilmiah, bisa tirani expert, bisa tirani teknokrasi, bisa tirani teknologi, bisa tirani digital gitu. Ya ini kelihatannya baik semua gitu, tetapi sebenarnya mendatangkan kerugian. Jadi manfaatnya 1001, kerugiannya 1.000.000. Ya, kalau itu mereka berhasil itu kita udah maju dari dulu kok. Desa itu sudah hebat dari dulu. Ternyata kan enggak. Yang sudah berubah jadi kelurahan kan juga belum tentu hebat. Ya, terutama untuk
cita-cita masyarakat yang adil dan makmur gitu ya. Jadi ini kritiknya, lalu saya menyampaikan pandangan ya, kita harus dari pengalaman itu kita harus melakukan transformasi. Pertama, kita perlu melihat bahwa desa harus berubah, tetapi harus dengan cara transformatif, kontekstual. Kita memandangnya dari desa, bukan dari kota, bukan dari Jakarta, bukan dari otaknya semata-mata kaum ahli atau ilmuwan atau kaum ilmiah atau teknokrat. Misalnya begini, kita bisa belajar karya yang ditulis oleh Michael Wood tentang rural. Dia melihat dari geografi kritis ya. Dia tidak hanya melihat rural itu sebagai ruang yang itu bisa di kayak kertas putih lalu orang Jakarta datang mengorek-orek, bukan begitu ya. Jadi dia misalnya melihat rural itu ya dia punya, pertama punya lokalitas. Lokalitas itu ya bisa identitas, bisa institusi, di sana ada desa, ada aturan main yang itu kalau dalam bahasa Jawa ya desa mowocoro tadi. Yang itu nggak boleh diabaikan. Ya, itu kan sama dengan ketika kolonial dulu jengkel dengan tradisi adatnya, tradisi upacara adat di Bali itu kan jengkel. Mereka mau mengubah nggak bisa. Mereka tetap bertahan, tetap bernegosiasi. Kami begini gitu. Lalu pemerintah kolonial, penguasa kolonial itu memaksakan, oh ini sudah ada desa adat, lalu dia memasukkan yang desa dinas itu atau perbekel itu ya. Itu contoh ya. Jadi ini namanya lokalitas itu penting kita melihat ini. Jadi tidak semuanya harus dipikirkan secara seragam oleh profesor, yang tentu itu tidak akan membawa perubahan yang baik juga, meskipun dia bicara kebaikan dan kebenaran. Tidak ada kebenaran tunggal, tidak ada kebaikan tunggal. Jadi kebaikan itu ada di mana-mana, bahwa pengetahuan ada di mana-mana. Desa juga punya pengetahuan ya. Wood yang kedua melihat rural itu mengandung life, mengandung kehidupan. Jadi di sana ada penghidupan juga. Ya dia memulai ya punya udara bersih, punya air, punya hasil bumi dan sebagainya ya, punya common pool resources gitu. Tapi kok nggak makmur? Oh karena ada eksploitasi gitu, ada isolasi misalnya. Ya, yang nanti ini akan kami bicarakan pada seksi tentang ekonomi desa. Jadi life ini penting ya, livelihood life ini penting untuk bisa kita lihat. Jadi caranya kita itu harus merubah dari sisi mereka. Yang ketiga representasi, ini yang lebih penting, ini melihat rural, melihat desa itu politik representasi. Jadi Wood melihat ini ada asosiasi, ada aspirasi yang berkembang gitu. Sehingga kalau kita melihat rural gitu tidak hanya semata-mata dengan komoditas ya, dengan tata ruang enggak, tapi harus tiga-tiganya penting untuk kita lakukan. Jadi perspektifnya dia lah, atau istilahnya ya suasana kebatinan itu perlu dilihat. Jadi tidak hanya pengetahuan yang itu katanya benar oleh profesor, itu bisa benar baik tapi bisa menimbulkan kejahatan sebenarnya, melakukan penindasan. Yang kedua, kita perlu mentransformasikan kekuasaan. Kita tidak boleh anti politik ya. Jadi kalau kita hanya mencaci maki patologis terhadap desa, kita tidak mungkin bisa membawa perubahan yang lebih baik. Kita hanya bisa mencaci maki. Kalaupun bisa hanya gerakan moral yang naif itu. Ya, jadi harus ditransformasi dong. Jadi kekuasaannya. Jadi maksudnya gimana? Ya, pertama harus melihat kekuasaan itu secara jernih dulu dong. Harus dicernihkan dulu kekuasaan ini untuk apa dan untuk siapa. Yang kedua ya, bagaimana kita melakukan edukasi. Ya, jadi saya mengutip pendapat Benjamin Barber.
Jadi subjek yang diberi kekuasaan itu akan menggunakan kekuasaan itu dengan cara mencari pengetahuan. Jadi kalau desa diberikan kekuasaan, dia akan berupaya untuk mencari pengetahuan bagaimana menjalankan kekuasaan itu. Kekuasaannya harus diarahkan, kekuasaan itu punya tujuan. Pemerintah itu mengedukasi bagaimana kekuasaan ini bisa menghasilkan kekuatan dan kewajiban responsibilitas untuk rakyat. Itulah yang penting yang selalu saya katakan bahwa dana desa itu harus kita maknai sebagai hak, kewenangan, kewajiban, tanggung jawab. Jadi kewajibannya untuk rakyat, bukan kewajiban laporan. Ya kalau kewajiban laporan ya nanti hanya berhenti pada laporan, tapi rakyatnya enggak gitu. Loh mengapa laporan? Karena takut dengan korupsi, karena otaknya sudah patologis melihat desa itu. Karena patologis, karena melihat kriminalisasi ya, maka harus diawasi dengan ketat. Yaitu kata Benjamin Barber dengan cara itu bahwa orang hanya diberikan pengetahuan tadi ya, termasuk yang standar-standar teknokratis itu hanya akan memunculkan ketidakpedulian dan tanggung jawab. Jadi edukasi itu penting ya. Ya, ini ya manusia kan begitu edukasi, bukan intervensi, bukan dengan birokratisasi. Kekuasaannya beri, ya, habis itu diikuti dengan edukasi. Nah, ini yang kurang. Jadi yang selalu muncul ngasih uang, tapi diikuti ancaman, diikuti koersi, diikuti teknokratisasi, diikuti birokratisasi. Jadi ini transformasi. Jadi kepala desa punya kekuasaan. Pertama leadership-nya itu dia, kemudian ditransformasikan menjadi bagaimana governing, bagaimana pemerintahan gitu ya. Bukan berarti tidak ada perubahan. Ada titik-titik ya, misalnya desa yang berubah, desa yang orang sebut namanya inovatif seperti Pangungharjo dan sebagainya gitu ya. Atau desa Ponggo itu karena itu tadi transformasi dari leadership ke governability. Dan pengalaman-pengalaman itu bisa kita teorisasikan dengan baik. Dan penting bahwa kebijakan regulasi itu polanya begitu. Polanya bagaimana ada transformasi yang dinamis, kontekstual dari leadership kepemimpinan menjadi governabilitas yang terlembaga. Yang terlembaga itu misalnya bagaimana pemerintah desa itu menjalankan fungsi-fungsi proteksi dan distribusi terhadap rakyat, terhadap wilayahnya dengan cara desa, sesuai dengan konteks lokal kepentingan masyarakat setempat. Bukan dengan cara SPM, standar pelayanan minimal. Oh itu enggak jalan. SPM itu jenis pengetahuan. Jadi saya sering mengatakan, oh pemerintah itu menetapkan tujuan, caranya ada di desa. Misalnya ada bupati yang baik. Desa hari ini kita berikan dana desa. Dasarnya ini kepercayaan. Ya, silakan gunakan sebaik-baiknya untuk melayani rakyat. Untuk membangun desa, mengembangkan ekonomi, ya silakan. Kalian punya kewenangan, punya hak kewenangan untuk itu. Nanti kalau ada kesulitan, ada ketidaktahuan, tanya saya. Itu kan omongan lebih baik daripada yang tadi bupati ngomong hari ini saya kasih uang, hati-hati penjara menunggu kalian. Nah ini kan yang satu omongan kolonial, yang satu omongan transformatif. Ini dari omongan itu penting ya. Ya karena kita manusia itu semua hal ini kan berangkat dari pembicaraan. Kalau pembicaraan yang buruk ya pasti menghasilkan keburukan. Tapi pembicaraan yang baik belum tentu secara otomatis baik. Ya tadi kalau omongan para profesor yang kelihatannya benar dan baik itu belum tentu membawa kebaikan. Kalau cara pandangnya positif dengan hanya dengan otaknya sendiri. Jadi realitasnya realitas naif namanya ya. Naif itu gimana sih gitu ya. Naif itu misalnya gini. Oh desa itu jadul, SDM-nya lemah tadi ya. Loh kok bisa ya? Orang mengatakan gitu. Lalu kerjaannya apa selama ini? Wong selama ini mereka melakukan pembodohan kok. Ya kalau SDM-nya rendah itu kan karena produk dia. Ya, produk dia.
warisan yang bertubi-tubi dulu gitu. Jadi kalau orang kan selalu ngomong begitu, padahal yang namanya modernisasi ini kan jalan terus, tapi kan tidak membawa perubahan besar. Sehingga ya memang kita butuh regulasi yang itu sebenarnya regulasi itu sebagai ekspresi politik sebenarnya. Politik itu apa ya? Kepentingan daulat, akses kesempatan itu yang paling penting sebenarnya. Tapi Indonesia bukan begitu cara memahami regulasi hukum itu bukan begitu. Tapi memahami hukum itu sebagai instrumen administratif. Ya, sehingga ini masalahnya ada di situ. Sehingga kalau kita ini tertinggal jauh dari negara lain ketika desa ini banyak yang tidak berkembang ya karena itu. Cara kita melakukan institusi hukum, pemerintahan, administrasi ini kacau balau. Termasuk para profesor yang kacau balau itu. Tidak transformatif gitu ya. Tapi rekayasa. Ya. Jadi karena hukum menjadi instrumen administratif lalu yang terjadi bahwa orang itu termasuk desa itu mau meraih satu hak itu harus memenuhi 10 kewajiban. Jadi right-nya, haknya itu dipotong. Ya itu saya kira praktek dan pengetahuan kolonial. Jadi kalau orang tiba-tiba ya kayak profesor lalu mencaci maki harus begini itu saya nggak percaya. Ya, jadi harus dibalik ya dengan cara yang lebih transformatif ya. Jadi saya ingat dulu tahun 87 Robert Chambers pembangunan desa dari belakang gitu ya. Pembangunan desa dari belakang itu kan sama dengan Tutwuri Handayani ya. Bukan pembangunan desa dari depan. Kalau para profesor ini membangun desa dari depan dengan standarnya, dengan instrumennya, dengan lengkap rekayasa sosial ya. Itu formula teknokrasi. Niatnya baik, caranya keliru, hasilnya itu gagal, dampaknya buruk. Itu begitu ya. Karena itu harus kita lawan terus ya, bahwa cara pandang yang modernis, yang ilmiah itu adalah sebuah tirani yang melakukan penindasan dan itu harus dilawan. Terima kasih.